direbut oleh kakak tertua. Anak perempuanku pun tidak ada. Dikirim pergi. Semua ini masih ada harapanmu. Kuasi. Mimpi buruk. Seumur hidup ini, aku tak akan biarkan kalian menderita lagi. Termasuk Xiaoshan dan Xiaobei. Kuasi, ada apa denganmu? Aku kembali. Kali ini, tak ada yang merebut. Satu kota laut dalam untuk keluarga Shen. Anak sulung sangat kuat. Mil tamat. Yang seharusnya pergi. Anak kedua jaga anak di rumah saja. Shofu lagi. Kamu terima saja. Captain Chen, tunggu sebentar. Kuota sebelumnya juga milik Shen Zhaofu. Tapi setelah melaut beberapa kali, dia serahkan kuotanya ke warga desa Shenwan tukar beras. Tidak sebesar ke rekeningnya. Captain Chen, hal ini ada arsip di tim, bisa ditelusuri kembali. Kamu anak durhaka yang tidak taat aturan! Ayah, dulu aku tidak peduli. Kamu pilih kasih. Tapi keadaan sekarang sudah berbeda. Apa maksudmu? Kamu mau pakai masa lalu untuk menekanku? Kamu sendiri menolak kesempatan itu. Aku tidak bisa biarkan keluargaku juga mati kelaparan. Ya! Kota laut dalam. Ubah jadi Shengguazi. Harus segera pisah rumah. Meski sekarang bukan waktunya. Tapi aku harus bersiap lebih awal dan menyimpan bukti yang cukup. Urusan sudah sejauh ini. Kapan kamu mulai urus pisah rumah? Tunggu pelayaran pertama pulang. Catatan, keuangan lengkap. Hari itulah waktu. Daerah Guazi banyak karang tersembunyi. Jangan mendekat ke dalam. Saya tahu. Pasti di atas 100 kilo, Guazi. Dari mana kau belajar trik ini? Saya cuma punya ingatan yang bagus. Fjord, membiarkan Ember itu ke sini. Malam nanti kita bagi sekeluarga. Malam bagi keluarga. Ini saya dapat dari jatah laut dalam pribadi saya. Tidak masuk kas bersama. Kata apa? Kita sekeluarga makan bersama. Kamu sudah berani tidak mengaku orang tua sendiri. Kuasi, lupakan saja. Isteri, saya ingin makan hidangan enak hari ini. Setengah lantai ini untuk rumah lama. Sisanya, saya bawa pulang. Ayah, sup ini enak sekali. Kuasi, kamu beberapa hari ini berbeda dari biasanya. Di mana bedanya? Tidak bisa dijelaskan. Cuma merasa kamu sudah punya rencana pasti. Di kehidupan sebelumnya, istri dan anak-anak saya menderita terlalu banyak karena saya. Hidup ini lebih baik segera pisah rumah. Pabrik kaleng juga harus segera mulai beroperasi. Hanya mengandalkan menangkap ikan tidak cukup. Aku melihat sendiri. Yuan sembunyikan beberapa koin tembaga dekat tungku di dalam kain perca. Yuan, jelaskan padaku. Uang-uang itu dari mana?
upah bantu keluarga Chen tambal jaring. Kumarja, apa persen? Apa maksud kamu sembunyikan itu? Uangmu di keluarga Shen harus milik bersama. Yang rahsia durhaka keluarga! Ma, letakkan itu. Kuasi, minggir kamu! Ini aturan rumah kita. Menantu tidak boleh simpan uang rahasia. Nambal jaring ikan adalah keahliannya sendiri. Wang yang dia hasilkan miliknya. Tidak boleh ada yang sentuh. Masuk ke Shenji Amat! Saya katakan jelas. Mulai hari ini, uangnya dia kelola sendiri. Keluarga besar tidak boleh campuri. Betul itu. Uang istri sendiri. Kenapa milik bersama? Zaman apa sekarang masih begini? Zaman apa sekarang masih begini? Ayo, kita pulang. Yang lahir adalah anak perempuan. Siaciu lagi barang mahal. Namanya Shaoshan saja. Artinya karang berharga dari laut. Ayah lindungi kamu seumur hidup. Sayuran di kebun perlu disiram. Kerjakan tugas itu. Tubuhmu lemah sekali. Berani istirahat. Ma, Yejuan belum pulih sepenuhnya. Biar aku tanggung semua kerja rumah. Ini bukan urusanmu. Aturan rumah ini. Aturan keluargaku. Aku menentukan. Anak kedua hebat, ya? Membela wanita melawan ibu sendiri. Keren banget. Tahun kakak ipar lahiran pertama, ibu suruh diangkat air sebelum nifas usai. Kakak ipar sampai sekarang belum pulih ya. Itu karena dia tidak berusaha. Urusan keluarga kalian bukan urusanku. Tapi istriku tidak ada yang menindasnya. Pergi ke sana barang mahal. Jangan menghalangi. Stesen perikanan ingin tekan harga kali ini, tapi pabrik kaleng baru dibuka. Belakangan cari pemasok stable, harga 30% lebih tinggi. Warga desa tidak ada yang percaya. Semua bilang pabrik baru itu bangkrut dalam 3 bulan. Lebih aman jual ke stasiun lama. Saya mengerti. Dengar kamu mau kirim ikan kakap kuning ke pabrik kaleng baru itu, otakmu kemasukan air laut. Gak paman, coba aja. Pabrik itu bakal tutup dalam beberapa bulan. Kamu tunggu saja nanti menangis. Paman, nanti saya traktir paman sup ikan deh. Hahaha, segar bagus. Dari desa mana? Hasil tangkapan pertama dari Hutoau. Jaringnya baru dipasang pagi ini. Oke, bagus. Masuklah minum teh dulu. Nelayan yang mengantar ikan sendiri ke sini. Coba ceritakan. Menurutmu, apa masalah dengan penerimaan ikan kita? Kalian tak memilah kualitas ikan. Harga seragam ditekan. Nelayan tak termotivasi kirim ikan bagus. Penyegaran juga ditingkatkan. Ikan lewat 4 jam keluar air dibuat kaleng. Rasanya pasti turun 1 tingkat. Kamu paham soal ini? Semua orang yang pernah melaut tahu itu. Apakah kamu mau jadi pemasok tetap kita? Harga sesuai tingkat. Kita tanda tangani kontrak. Bisa kita bicarakan. Pabrik kaleng adalah langkah pertama. Hanya mengandalkan jual ikan, tidak dapat banyak untung. Dari kehidupan lalu,
Teluk Mutiara baru ditemukan tahun kedua pasca pembagian. Sekarang masih sempat. Jalan harus disiapkan lebih awal. Kalau tidak, laut itu tidak ada hubungannya denganku. Pisokore Wu Jiming. Dia mantan staf stasiun perikanan kabupaten. Urusan bibit mutiara. Dia tahu jauh lebih banyak daripada siapapun di desa ini. Dia tahu jauh lebih banyak daripada siapapun di desa ini. Aku ni akan kau betul kau ni. Tahu. Katung kau sudah tahu kau. Kehidupan lampau. Tepat malam ini si anak ketiga diam-diam mengambil 200 yuan simpanan rahasia ibu, lalu menyalahkan saya. Si kecil. Aku cuma cari baju lama. Cuaca sudah dingin. Si ketiga, orang yang kamu berutang padanya itu tidak bisa diremehkan. Haipar, Chaolang kalah besar saat bertarung di kapal laut. Aku tidak tahu berapa jumlahnya. Anak buah Litiazi berdiri di pintu masuk desa selama setengah jam. Mereka berdiri diam di sana. Beberapa orang tua desa langsung berbalik. Pergi dengar nama Litiazui. Tak ada yang berani buka suara. Kita tidak keluarkan uang ini, tapi harus beritahu orang tua supaya bersiap dini. Sifat ayak. Malam ini, aku yang bicara. Jangan sebarkan dulu. Quasi dapat banyak keuntungan melaut belakangan ini. Ambil sebagian uangnya untuk menutup hutang. Orang luar tak tahu aib keluarga dirahasiakan. Mereka akan menyerangku. Tapi kita lebih siap. Paksu pembeli. Logan kami ayah, kandung Guazi. Urusan pasokan seharusnya milik keluarga. Kamu pindahkan nama di kontrak ke nama beliau. Itu sangat masuk akal. Kaksu, kontrak ini saya tanda tangani sendiri. Tanpa kehadiran saya, perubahan apapun tidak sah. Kakak ipar, aturan tetap aturan. Kontrak atas nama orang ini tak bisa saya ubah sembarangan. Kamu pulang dan sampaikan ke keluarga ya. Kamu simpan sendiri baik-baik. Anak durhaka ini sudah besar, bahkan tidak mau mengenal orang tuanya sendiri. Tanpa uang ini, ayah tak ada tekanan untuk luluh. Uang ini dikeluarkan sangat sepadan. Ibu, sudah selesai marah. Ayah, aku tanggung hutang judinya. Tapi ada satu syarat saja. Pecah belah keluarga. Ayah mau bicara. Tofu memberi ia ke bapak tua itu, pakai nama kepala pasukan sebagai tameng. Itu trik lama untuk menunda waktu. Urusan pecah belah keluarga. Komandan Chen bilang ini akan dibahas lagi. Urusan ini ditunda dulu. Benar tidaknya, kita tahu langsung dengan bertanya. Baik. Pak Shen, semalam kau bilang mau bahas pemisahan harta keluarga denganku. Aku datang kemari. Sekalian ku bawa ini padamu. Sudah, kita bicara hal penting. Quasi, katanya kau mau pisah keluarga. Pak Shen, sampaikan maksudmu. Aku dengar. Kapten pisah rumah, butuh rezeki tua. Quasi merugikan keluarga di saat sulit. Apa hubungannya hutang anak ketiga denganmu? Pisah keluarga. Ni apa? Aku keluarkan sisa uang 3 bulan lunasi hutang, judi anak ketiga. Kalau setuju kita bicara. Kalau tidak,
Jangan harap aku mau bayar hutang ini. Kau mau menguliti ayahmu hidup-hidup! Kalau begitu cukup sampai di sini hari ini. Action. Pembagian keluarga diizinkan kebijakan. Kau tak bisa hentikan. Dahulu teluk ini dijelajahi pedagang luar. Kerang diambil habis. Kehidupan ini. Kak Jimin, menurutmu, apakah laut ini cocok untuk budidaya? Mutiara. Ayah, aku melihat laut. Guazi, kamu banyak berubah belakangan ini. Apa ada yang kamu sembunyikan dari aku? Dulu aku mengecewakanmu dan anak. Tak akan biarkan kalian Menjalani hari-hari seperti itu. Baik, kami bertiga cuma mengandalkan kamu. Ya, Juan. Apa yang mau kamu lakukan dengan sisa uang itu? Bagi sekeluarga. Simpan uang di satu tempat lebih aman. Ma, itu uang yang Guazi dapat dari melaut. Kami akan sisakan cukup untuk keperluan rumah. Sisanya akan kami simpan sendiri. Apa maklum? Tepat? Seperti maksud itu? Guazi, aku sudah cari tahu. Ayahmu tidak pernah menemui kepala regu sama sekali. Cerita timur diskusi. Cuma kakakmu menakutimu. Tapi kepala regu cari ayahmu semalam. Ku beritahu dia soal pendaftaranmu. Ayahmu tampak muram. Ada cadangan. Hari ini kita pukat bersama. Posisi ditentukan lewat undian. Semua keluarga ikuti aturan. Dilarang tukar posisi pukat sendiri. Ketua kelompok minta Guazi yang undian duluan. Hai, hingga dia hoki buta. Pergi melaut cuma beruntung, dia benar-benar kira dirinya dewa ikan. Hari ini, kita tunjukkan semua orang. Sudah, saya 20 tahun memancing ikan. Area Tango buat kalian yang baru belajar mancing. Mau ganti Arangga. Hari ini arus pasang ada di timur. Arus bawah masuk dari muara. Kawanan ikan mengikutinya. Berapa persen tangkapan Shen Guazi? 310 jin. Kapal ikan layak kemasukan air. Potong talinya. Cepat buang ikan demi kapal. Cepat potong. Taiju, lemparkan tali tebal ke sini. Ya ampun! Ini ikan layak! Ikan ini berapa? Ini baru nelayan Hutoau kita. Kira nelayan 30 tahun. Hari ini aku baru terkesima. Shen Laogun,
Sudah 3 bulan. Kalau tidak lunas hari ini, aku ambil semua perabotan di ruangan ini. Kiamah, kamu juga tahu, baru-baru ini usahaku laut tidak lancar. Uang ini memperpanjangan. Sudah 3 bulan. Kesabaranku terbatas. Hari ini harus ada kepastian. Total hutangnya berapa? Pokok ditambah bunga 420 yuan. Aku yang bayar ini. Tapi surat pembagian harta tanda tangani hari ini. Anak laki-laki keduamu bertanggungjawab. Shen Laogen, bagaimana pendapatmu? Keluarga bermasalah. Kamu malah manfaatkan situasi buruk. Apa kamu anggota keluarga Shen? Biarkan 2 anak tumbuh besar di tempat seperti ini. Asalkan kalian berdua senang. Ayah, katamu, bagi harta memalukan. Saya bahas dulu keuangan keluarga kita 3 tahun ini. Tahun! Sinu Samsan tersulung pakai uang kas keluarga beli 2 batang rokok, 3 jin arak putih. Lu, Pie, Chu, benar kan? Saya melihatnya dengan mata sendiri. April tahun itu, ikan kuning tangkapan jaring pertamaku. Kakak bilang antar kejemuran untukku. Hilang sebanyak 20 kilo. Tahun 1984. Pekerjaan tambal jaring Yue Juan. Berkali-kali diambil ibu. Itu uang Yue Juan untuk beli kehamilan anak-anak. Apa yang saya katakan benar kan? Kakak sulung. Berapa umur Haliang tahun ini? Suju, kenapa? Sepuluh tahun lagi dia perlu dijodohkan dan bangun rumah. Harta keluarga segini, apa yang bisa kamu berikan? Ju, jangan dibagi! Mesti dia bagi! Aku yang tertua duluan! Taiju, panggil Kapten Chen ke sini. Bilang kedua saudara mau bagi harta keluarga. Minta dia memimpin. Pembagian harta keluarga adalah hak sah pribadi. Kedua saudara sepakat. Saya bersaksi. Dibagi secara adil merata. Ucapan tadi, saya spontan saja. Omong esok. Sembarangan! Kamu sendiri yang ucapkan. Belasan orang di ruangan ini semua dengar. Kapten, ayah saya sakit darah semalam. Kalau surat pembagian harta ini ditandatangani, dia akan bunuh orang. Lao Shen, aku tahu kamu sedang sakit, tapi aku benar-benar tidak sabar menagih hutang. Lihat dokumen ini. Saya laporkan kapal judi kamu ke Dinas Keamanan Publik. Lao Shen, kamu juga sudah memutuskan. Kamu lemas. Memas. Surat berstempel ini, mana ada pemerasan? Sekarang mari kita bagi harta keluarga. Lao Shen, keadaan sudah begini. Kenapa kamu masih keras kepala?
Taken cap Jampomo. Ayah, kita sudah punya rumah sendiri. Benar. Mulai hari ini, keluarga kita tentukan sendiri. Tahap ini sudah kita lewati, tapi pertempuran sesungguhan belum dimulai. Pertama melaut setelah pisah rumah, hitungannya tidak perlu dibagi. Juga tak ada rebatan ikan. Rasanya benar-benar puas. Ini dia tempatnya. Selam ke bawah untuk lihat. Lebih banyak dari yang kamu katakan. Kita butuh kepadatan di dalam teluk ini. Makanya aku cari kamu. Navigator Public calling. Dari sana hubungi provinsi. Cari pedagang perhiasan di sana. Aku yang modal. Kamu urus produksi laut dan koordinasi desa. Okey. Kita pasti bisa berhasil. Kamu tahu tempat jual mesin es bekas di kota kabupaten. Kenapa kamu tanya itu? Yue Juan bukan tak mau jual padamu, tapi menantu keluarga Shen milikmu. Tagihan ini belum lunas. Lunasi dulu hutang lama. Boleh tidak? Keluarkan buku rekeningnya. Aku cek tiap baris. Lihat top tulis hitam putih. Tanggal tagihan ini 2 hari sebelum kita tanda tangani surat pembagian harta. Yutang lama sebelum pisah keluarga ditanggung rumah induk. Ini bukan urusan keluargaku. Tagihan ini cari Shen Laugen. Kamu betul. Utang tetap utang. Orang tetap orang. Mana masuk akal istri tanggung utang lama? Baiklah, kamu hebat. Hanya saja suamimu sering keluar. Hati-hati ada yang menghalangi jalannya. Sudah dibeli. Sudah dibeli. Ucapan terakhir tuannya. Bukan ada yang menjegal, cuma omongan ancaman. Tapi ucapan ancaman hanya terucap jika duduk. Quasi harus lebih waspada atas semua urusannya di luar. Masuk, taruh garam di samping kompor. Kuaci, Shunxing sudah mengeluarkan pengumuman. Musim ramai beli ikan kuning. Harus hidup segar tiba atau bayar harga ikan asin. Selisih harga sebetas itu. Tak ada warga desa sanggup. Ember kayu berisi es. Ikan mati separuh perjalanan. Aku tahu caranya. Kamu tahu? Es hancur berlapis, sikat bambu tembus air, tikar jerami anti panas. Akan bisa bertahan 6 jam lebih di kapal tanpa masalah. Tabungan rumah kita. Cukup tidak?
Ayah, ini tempat tidur untuk ikan ya. Ayah, tempat tidur ikan, tidur nyaman baru harganya mahal. Ajarkan cara ini ke orang lain. Akan diberikan, tapi syaratnya tuh. Suatu malam lampau. Anak nangis lapar. Aku tak di rumah. Meskipun sudah berpisah rumah, hidup di sini tetap sangat sulit. Saya sedang percepat urusan rumah baru. Ayah. Digantung minta keberuntungan melaut. Xiaoshan menunggumu pulang. Xiaoshan, Xiaobei, tak ada yang bisa membawa kalian pergi di hidup ini. Jaring dan kerang, ini sudah cukup. Belum ya tidak hanya punya kerang mabe biasa. Saya sudah perkirakan kepadatannya. Cukup untuk kita memulai usaha. Dari mana bibitnya? Dibudidayakan sendiri atau dibeli dari luar? Dari luar bersiko besar. Harga sulit ditekan. Adik saya ambil bibit langsung di lokasi, saring dari Teluk Terumbu. Tahun ini pastikan kepadatan. Pasang kandang gantung pertama musim semi. Waktu kita masih sangat cukup. Siklus penjinakan 3 bulan. Sebelum musim gugur, kita bisa lihat hasil pertama. Urusan uang saya tangani. Ada 2 piutang barang. Sisihkan dulu untuk tali jaring dan kandang gantung. Cukup sampai bibit pertama masuk air. Selanjutnya, cek tingkat kelangsungan bibit. Saya akan bicara ke pihak kredit. Ajukan pinjaman kecil jaminan bibit dan kandang. Saya yang tanggung urusan uang dan... Mutunya cukup. Kamu pilih sendiri. Diawasi penuh kepala tim. Sudah awasi terus. Tidak ada yang busuk dan rusak tercampur. Ini catatan pasokan tulis tangan saya. Saya jamin jumlah dan mutu 3 bulan ke depan. Saya terima. Siang hari ini, sudah akrab dengan pembeli Su, bahkan menyerahkan selembar kertas kepadanya. Dia ingin melangkahi saya langsung ke meja bisnis. Mulai hari ini saya pantau setiap rute pelayarannya. Saya ingin tahu itu. Hamam. Ma, lama tak jumpa. Keliling sini cari orang. Jalan-jalan santai, cuma jalan-jalan. Paman Ma datang khusus kali ini. Bukan cuma jalan-jalan. Diminta cek situasi. Ini bukan urusan pribadi saya. Siapa ini? Ditanya pun dia tak bilang. Lebih baik nanti kita suruh Tiazu menyelidikinya.
Awas di Bos Joe. Lacak pemasok mana yang sering dia temui belakangan ini. Cari tahu siapa yang mempekerjakan Malauku di balik layar. Saya yang akan mengatur 2 jalur ini. Quasi punya kabar yang tidak bisa menunggu sampai besok. Ada orang yang melihat sendiri Malauku dan Tuan Joe minum bersama di kota kabupaten minggu lalu. Yuan pas. Hari ini demi tetangga lama, aku beri waktu 7 hari. Batasnya 3 hari. Kalau 3 hari tak ada kabar, aku ambil barangnya sendiri sebagai ganti. Quasi, pinjam dulu uang hasil melautmu ke kakak 3. Selesaikan masalah. Kita semua keluarga sendiri. Ikatan darah kuat. $50 yang kupinjamkan sebelumnya. Kapan dibayar kembali? Apa yang kamu bicarakan? Adik laki-laki tidak membantu. Bagaimana jadinya? Ayah, suratku masih ada. Quasi, baru setelah menikah aku tahu dia punya utang, nasibku buruk. Aku tidak menyalahkan kalian. Hanya takut penagih utang marah dan menyakiti anakku. Bangun, lantainya dingin. Aku katakan 2 hal padamu. Ingat baik-baik. Pertama, besok hari Ibu Alien. Bilang aku suruh dia bawa kamu berdua tinggal di rumah Luo Tingzhou 3 hari. Dia tahu cara mengaturnya. Kedua, hutang $9 Cheng Lang harus dia hadapi sendiri. Aku tidak akan membayarkannya untuk dia. Tapi, aku urus kalian. Kolang berhutang sampai yuan padaku. Kalau uangnya tidak ada hari ini, aku tidak akan keluar dari rumah ini. Paman Mas, Anda salah orang. Uang itu kupinjam dari Quasi. Dia belum mengembalikannya padaku. Minta kepadanya. Paman Mas, silakan duduk dulu. Kali lalu Ketua Regu minta audit. 2 bulan ini aku tambah akun baru. Dan semua catatan hemat kakak Cao Fu. Tercatat per butir per hari di sini. 3 Juli, tangkapan ikan pertama, 1 10 jin. Masuk 80 jin, kurang 30 jin. Tanggal 9 bulan 7, 2 ekor kerapu besar tak tercatat di akun. Aku tak potong dari mana? Kamu fitnah! Luo Tuo Chu bantu aku urus. Dia setuju verifikasi akun publik. Aku usulkan, ikuti surat pembagian keluarga. Bagi harta, semua urusan lama selesai hari ini. Selesaikan utang judi Sains Wen ini sekaligus. Mulai sekarang masing-masing urus diri. Tidak ada yang saling berutang. Sir, harta baru kelaga. Kenapa paksa minta anak durhaka? Berani! Kalau mau periksa akun, panggil Kapten Chen. Akun diselesaikan di depan umum. Tidak ada yang bisa menghindar. Akun ditunda dulu. Pembagian harta adalah hal besar. Aturan lama. Cek kompensasi umum sebelum putusan. Kapten, lihat ini. Ini ditulis tangan oleh Quasi sendiri. Surat pernyataan bantuan biaya keluarga. Surat ini tidak baku. Saya harus cek pendaftarannya di desa. Proses hari ini berjalan normal. Berkas ini diarsip. Saya cek arsip. Besok tanpa pendaftaran surat pembagian keluarga. Kapten, bisakah diberi kelonggaran 1 malam? Saya ingin bicara soal surat ini, tapi perlu ambil barang bukti dulu. Malam atau besok pagi? Malam ini, surat dari kehidupan lampau ini disimpan Laujen bertahun-tahun. Saya dulu tidak menganggapnya serius. Baru tahu keberadaannya saat pembagian harta gagal. Di hidup ini saya ingat, pengurus tim lama simpan salinan surat itu. Mantan petugas diam-diam beritahu saya simpan cadangan. Disimpan di peti tua kamar sebelah timur.
Dia sendiri yang membuat dan menyimpannya dulu. Sudah dicek. Surat pernyataan ini dulu tercatat sebagai perjanjian lisan. Tidak disahkan secara resmi tim. Jadi tidak memiliki kekuatan untuk pembagian. Keberatan atas laporan akun bisa dihitung ulang, namun pemisahan keluarga adalah hak otonomi yang diizinkan kebijakan. Brigade tak berhak menghalangi dan memaksa. Cili Pala Brigade, ini permohonan rekening mandiri Koperasi Kabupaten. Permohonan perhitungan terpisah tangkapan. Mohon tim arsipkan berkas. Kalau dia benar pisah, kapal itu atas namamu. Sebelum dia balik nama. Ambil kembali kunci malam ini. Serahkan ke Chow. Ini jelas menindas orang. Ayo, cari kepala regu putus. Ganti kunci siang bolong. Tidak kasih pakai perahu. Masuk akal apa itu? Tidak usah. Kuaci. Pergi cari paman aja. Paman, Egan, pinjam perahu ini untuk saya melaut sekali. Pulang saya oles dempul dasarnya untukmu. Kebantu tambal jaringmu lagi. Asalkan tidak tenggelam saja. Kepala regu, dia mau pisah keluarga. Itu memutus mata pencaharian kami pasangan tua. Para tetua klan minta mediasi dulu. Mohon kepala regu beri penjelasan. Menurut aturan, tim desa wajib lalui prosedur mediasi dulu sebelum gagal. Putusan pembagian harta ditunda sementara. $180 hati. Kuazi, keluarga rukun membawa berkah. Kamu tentu paham. Apapun salah ayahmu, darah tidak terputus. Bisakah surat pembagian harta ini dibatalkan? Nanti saling mengalah. Kedua paman, saya baca beberapa hal dulu, baru bahas pembatalannya. Sejak Sia 2.14 2 kontrak, terdapat kapan saja masuk kas umum. Saya dan Yue Juan mendapat sedikit. Buku kas bisa dicek di kantor desa. Musim gugur yang biasa saat ini. Yue Juan desa dividen akhir tahun diusir nenek. Malam itu dia didorong jatuh. Pergelangan tangannya robek. Tidak ke puskesmas. Herman Kane sendiri. Hutang judi anak ketiga mendesak. Ayah pakai tabungan jual ikan saya untuk melunasinya. Tanpa pamit. Tak disebut lagi. Bekas luka di tangan Yue Juan itu berasal dari kejadian saat itu. Logam harus dibagi. Kedua paman klan menandatangani. Mereka tanda tangani usul pemisahan. Ini keputusan dari pihak klan. Prosedur diulang tanpa masa tenggang. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Selesaikan minggu ini. Ayah, kapan kita bisa tinggal di rumah milik kita sendiri? Segera, ayah bangun rumah baru menghadap Kuazi untuk kalian. Kuazi baru dapat kabar pembeli palsu datang ke Hutuo bulan depan. Cek barang langsung. Hanya ada kesempatan ini. Kalau terlewat tidak ada lagi. Bos, Joe kirim orang. Mereka sengaja beri pihak pembeli su tahu pasukan Hutuo Au kacau. Thirst bar kabar ada yang campur ikan jelek dengan ikan pilihan. Dia bertindak lebih awal. Kalau kabar ini menyebar, pembeli su sudah curiga sebelum datang. Bahkan, barang kita yang paling bagus pun, dia anggap kurang baik. Hari ini, kamu pergi ke Koperasi Pemasaran Kabupaten. Tanya mereka gudang punya pending. Beri saya set beras di sana. Ori, pertaruhkan semuanya.
Kuazi, berapa harga barang ini? Satunya. Aikan, lebih baik diasin langsung daripada bias buang uang sia-sia. Otakmu rusak. Terbahak-bahak. Hari Pembelis masuk desa. Kualitas ikan segar yang dipajang adalah bukti terbaik. Kuazi sudah pisah rumah. Lambat laun, dia pun beban keluarga Shen. Aku masih berpengaruh di urusan pihak Laugen. Tunggu dulu. Ini anak perempuan Kuazi. Kamu berhak memutuskan. Kita sekeluarga. Urusan Laugen, biar aku yang bicara. Aku tidak punya uang tunai, tapi anak sulung Kuazi sudah tidak kecil tahun ini. Kamu mau menjual Xiaoshan? Hutang kita lunas. Aku tak berhutang padamu. Hasan bilang ke Paman Madi, halaman belakang mau kirim kakak sulung. Hashan, tinggal di Paman Tieju beberapa hari ini. Jangan pergi kemanapun. Pergilah, aku akan menjaganya. Apa yang kamu bicarakan dengan malauku di halaman belakang tadi sore? Soal uang bukan urusanmu. Xiaobei dengar kamu menyebut nama Damai. Berapa banyak hutang? Mau pakai putriku untuk melunasi hutang? Xiaobei bilang kamu berbisik membelakangi pintu halaman. Itu pose khasmu bersalah sejak kecil. Begitu. Aku cuma bicara sembarangan, tidak serius. Tidak serius? Tak sanggup kendalikan dia. Aku urus. Kuazi, soal aku dan adik ketikamu. Aku tahu apa yang mau kamu katakan. Sekarang aku kasih tahu kamu. Siapapun yang berani menyentuh satu jari putriku atas nama apapun. Saya lapor dulu ke Dinas Keamanan Kabupaten. Kedua, serahkan semua data staff dan akun kapal judi desa nelayan. Pikir baik-baik. Dari mana dokumen daftar harta? Dokumen apa? Keluarga tak pernah merapikan catatan keuangan. Dokumen hilang tak masalah. Semua catatan keuangan di kepalaku. Tiap sen ku ingat jelas. Kamu ingat semua angka selama 3 tahun? Ingat semua. Potong gaji yuan, lausan kalah judi berapa? Pinjam dari siapa? Sudah dibayar belum? Semua catatan ada di sini. Yang ini, saat kamu berlayar sendiri di awal Februari, bagian hasil ikan jaring pertama, Laugen hanya mencatat setengahnya untukmu. Yaku berlayar ke Karang 3 kali. Dia cuma catat 2 kali. Yang kurang itu tercatat atas nama Chow Fu. Pemeriksaan selesai. Lingkari bagian yang tidak cocok. Tidak ada selisih. Laoshan, ini apa ya? Ikan asin jamuran sendiri. Ketua regu, tidak mahal. Jangan ditolak ya. Laoshan, kamu mau suruh aku berbohong dengan mata terbuka? Ketua regu, menurutku ada selisih di catatan keuangan. Takut nanti. Baru ketahuan setelah diperiksa. Kamu bantah. Kuazi ada bukti. Kita audit publik. Catatan jelas, semua terverifikasi. 2 hari lagi, aku kumpulkan nelayan tua desa untuk periksa di depan umum. Sekalian bahas soal pembagian harta. Tidak ada yang memihak. Tidak ada yang menghalangi. Tahun 1981, tangkapan jala pertama 32 keranjang. Setelah biaya perbaikan jala dipotong, Yue Juan dapat 2,5 keranjang. Ibu Alian, Anda hadir di sana saat itu. Benar atau tidak? Pendengar,
Saya lihat sendiri dia bawa pulang 2,5 keranjang. Tidak lebih 1 keranjang. Tahun 082 melaut 17 kali. Total pendapatan kas umum keluarga. Ibu, Ketua Tim Besar sedang memimpin rapat. Mana biaya makan minum keluarga tahun-tahun itu yang bukan dari kas umum. Kuasi tak pernah kurang nasi. Shen Laogan, saya yang jawab. Sarim dan Naurat 82. Kita pernah melaut bersama. Hari bagi ikan, bagi anak-anak. Dan menantumu kamu ambil sendiri. Bilang buat biaya rumah. Saya masih ingat jelas hal itu. Tunggu, ini belum jelas. Di barang bawaan pernikahannya ada jala ini. Milik keluarga asalnya. Diskon masuk bagian Guazi. Ketua, jala ini didaftarkan ke tim atas nama Harta Shen tahun Fortoni Funi Force. Ada dokumen asli yang bisa dicek. Pembukuannya jelas telah disetujui tim desa. Ha! Akhirnya keluar juga. Berapa tahun pasangan ini menahan rasa kesal? Mulai hari ini, kamu adalah Putri Shen Guazi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Siapapun yang menghinamu, ayah akan membelamu. Urusan pembagian keluarga selesai. Tanah rumah sudah ada. Surat Jin Melaut juga sudah aman. Tapi hatiku belum sepenuhnya lega. Perairan Teluk Longya selalu saya ingat. Cepat atau lambat saya akan melihatnya. Bos Joe di sana sudah mulai bertindak. Aku datang. Semalam tidur tidak nyenyak. Tidur saya nyenyak. Ayah, saya suruh saya antar ini ke kamu. Katanya penjelasan kebijakan bangun rumah baru. Saluran subsidi baru bangun rumah keluarga. Disuruh kamu lihat segera. Katakan ayahmu. Ketiga poin ini saya penuhi. Dokumen saya siapkan. Mohon dia sisakan kesempatan. Wazi, pintu rumah harus menghadap ke laut. 30 derajat timur dari selatan, tepat hadap Teluk Mutiara. Karam Mabeh, bibit kali ini menempel lebih rapat. Pertumbuhannya bagus. Dengan kecepatan ini, beberapa bulan lagi, bisa panen pertama. 3H, di urusan ini, jangan keluar. Pergi cari Wu Ziming. Saya ada hal mau bicara dengannya. Kamu bantu carikan data teknis. Budidaya mutiara di kabupaten. Pelajari dulu. Semua materinya baik-baik. Oh ya, ini penting. Pasu pengadaan datang sendiri ke Hutu Au. Bulan depan meninjau pasukan langsung. Katanya mau bahas kontrak langsung. Bulan depan, ini satu-satunya kesempatan. Hilang kalau terlewat. Jadi kita tidak boleh lewatkan.
Satu petak barang keluarga Shen rusak bulan lalu. Kalian sudah lihatnya. Pembeli sia-sia datang. Ekspresinya terlihat aneh. Kepala pembeli su, angin di dermaga kencang. Ikut aku ke kapal lihat barang aslinya. Orang yang ngobrol sembarangan di dermaga itu namanya Lan Xiazai, anak buah pedagang ikan Kabupaten Ershun. Ershun berhubungan dengan Bos Joe, khusus kelola rute Hutu Au. Ikan baris ini tak luka, mata bening, insang merah, kualitas terbaik. Baris tengah sisik, telur gores ringan, kelas 2. Tua paling kanan, disimpan sendiri, tidak dijual. Cara pembagianmu ini. Cek pabrik tak seteliti kamu. Barang rusak tidak akan bisa masuk ke kapalku. Tiga aturan dasar. Harga ditentukan berdasarkan kualitas. Stok dijamin 3 bulan. Harga bisa berubah kapan saja. Jaminan stok 3 bulan itu tertulis jelas di atas kertas. Saya harus balik ke pabrik bicara dengan kepala pabrik Shen. Bukan keputusan saya sendiri. Tentu saja. Lihat, matanya berbinar. Pintu pertama sudah berhasil. Kalian pandai besi, Laofeng. Kuat. Tambah lapisan kapas sekam di dalam. Tahan 6 jam tidak meleleh. Bertanya lagi. Thank you. Sini. Ini. Kak Shengguazi, kabarnya bisa disewa. Sewa 20 sen sekali jalan. Satu syarat, ikan pertama kapalmu dijual duluan ke saya. Tempat Singapura. Setuju. Jalur pasokan barang terikat. Satu persatu seperti ini. Lahan ini sengketa. Tidak boleh dibangun. Sengketa apa? Batas ini digeser 3 kaki ke barat. Menutupi lahan umum. Kamu melanggar batas. Tioko Kapten Chen. Tiang batas di sana. Siapa yang pasang tiang batas itu? Kamu pasang sendiri. Tidak sah sama sekali. Datangkan Kapten Chen. Saya ukes tanpa merah. Regu. Tak bergeser. Kalau berani berulah lagi, saya potong poin kerjamu. Ini tangan Tuan Joe. Bukan yang terakhir. Jalan pemukiman tak bisa ditutup. Ganti lokasi. DASD, Desa Huto, awak ada kepala pendidikan bernama Tan Dawen pergi ke kabupaten cari dia dan sampaikan perintah saya. Kabari dia soal sekolah Putri Sulong keluarga Shen. Tanam paku lebih awal lebih berguna daripada menutup pintu secara mendadak. Paman San, saya ada urusan. Ada gerai di kabupaten, pemiliknya cepat jual. Saya rencana distribusi barang segar. Mode saya kurang, mau pinjam 200 yuan dari Anda untuk usaha. 200. Keluarga tak bisa biarkan dia. Dari kehidupan lampau aku pinjam uang ini. Rinciannya aku ingat, jelas. Dia pinjamkan kali ini, bukan karena percaya, agar utang ini terlacak. Awalnya saya ingin surat darinya. Kalau sebut ini terus di depan ibu, mereka pasti berantem, penyelidikan gagal total. Lain kali pinjam lagi, saya lengkapi surat utang. Ambil. Batasnya 1 bulan. Paman San, kesepakatan kios itu gagal. Uangnya terpakai sebagian. Saya cari cara kumpulkan sisanya. 2 orang yang kamu minum bareng di kota kabupaten itu siapa? Paman San periksa saya.
Aku cuma habiskan puluhan yuan. Apa urusanmu? 200 yuan itu untuk urusan toko kecil. Kita keluarga sendiri. Tak bisa apa-apakan saya. Kalaulah pergi nenek, ini juga cuma urusan keluarga kita sendiri. Kamu pergi saja. Muli hari ini, saya paham keluarga ini. Frekuensi ganti es. Berdasarkan ketebalan lapisan es, kamu yang pikirkan itu sendiri kan? 2 bulan coba, dapat. Kontrol kualitas pasokan masih ketat. Uji pasokan 3 bulan, lolos dapat kontrak tahunan. Rencana Haibing sebagai lampiran kontrol kualitas. Apakah Anda keberatan? Shengguazi kali ini benar-benar serius. Baru saja dimulai. Kepala pabrik Zeng. Belakangan saya temukan Teluk Timur Desa. Airnya lebih jernih dari laut lepas. Suhu air di dasar juga stabil. Ada tanda-tanda tiram mutiara. Maksudmu daerah sekitar Teluk Longya? Ya, aku sudah menyelam memeriksanya bersama Wu Ziming. Kualitas air di sana bagus, dasarnya stabil. Dia bilang itu teluk budidaya alami langka. Wu Ziming. Dia tak kunjung menemukan teluk yang cocok. Kalian berdua sudah bekerja sama. Kita sudah membahasnya sejak tahun lalu. Draft rencana pun dibuat. Hanya jalur penjualan yang belum terselesaikan. Justru ini yang bisa kubantu. Pengiriman mutiara tidak sama dengan barang segar. Harus ke kontainer kota. Aku punya koneksi di kabupaten. Jika rencana kalian matang, aku hubungkan semua pihak. Aku lewatkan jalur kepala pabrik Zeng dulu. Kali ini, pabrik kaleng barang segar mutiara. Ketiga pihak bisa saling terhubung. Kalau begitu kita sepakati dulu. Maju selangkah lagi. Minta kepala pabrik Zeng turun tangan. Baik, kalian kerjakan. Jualannya aku tanggung. Perjanjian sudah ditandatangani. Biar dia tahu siapa penguasa laut ini. Ada apa? Hanya badanku agak aneh belakangan ini. Di mana sakit? Belum pasti. Takut bawa sial. Aku simpan dulu. Shengguazi, aku melaut belasan tahun. Tak pernah ke sini. Memang ada ikan. Turunkan jaring, kau. Rombongan Paman Heman ke Terumbu Timur pagi tadi. Mereka tak lihat area sini. Kita hanya tunggu celah ini. Shengguazi, pegang jaring. Jiwa mana? Yang bantu kita! Jalankan kapal. Kembali ke dermaga. Ki Sigeran kelas 1. Lobsternya besar semua. Saya mau ambil semua barang ini. Berapa harga belinya? 20% lebih tinggi dari harga pasar. Setuju tidak? Kepala pabrik Zeng datang sendiri. Bukan cuma untuk hasil ini kan? Pabrik siap memperluas jenis produk. Kita butuh pemasok tetap berkualitas tinggi. Aku ada usul. Kita tanda tangani perjanjian pasok ekspor. Kita tidak kirim barang secara eceran lagi. Aku mengerti. Aku akan beri jawaban 3 hari kemudian. Kepala pabrik Zeng sendiri pergi ke Huto Au cek barang. Benar, kejadian tadi pagi. Semua orang di dermaga lihat. Perjanjian tak tersembunyi. Kita buat dia rugi di hal lain saja. Urusan sekolah Xiaoshan. Sekarang aku tak mau jatah cadangan. Aku ingin gadis itu tak pernah bisa masuk sekolah itu. Mengerti?
Shen Guazi, makin lancar bisnismu, makin aku paksa kamu bayar di tempat. Es ini berapa lapis? 3 lapis. Es kasar bawah isolasi. Serut balut ikan. Es tipis tutup udara. Waktu masuk peti tidak lebih dari 2 jam. Insang ikan masih merah segar. Kadar garam 2 derajat lebih tinggi dari standar terima pabrik. Tahan selisih suhu dari Hutoau ke kota kabupaten. Guazi, ayo, perjanjian ditulis hari ini. Capnya asli, tapi nomor batchnya tidak cocok. Tas ini saya bawa sendiri. Ada yang mengutak-atiknya. Tunda perjanjian. 2 hari dulu. Ada apa? Ada orang menyelipkan selembar dokumen di tas saya. Nomor batchnya tidak cocok. Saya ke stesen pengumpulan cek dokumen asli. Cari asalnya, lalu kembali jelaskan semuanya padamu. Baik, tunda dulu. Tunggu hasilmu. Cap yang itu. Kamu punya kenalan di stasiun beli ikan kabupaten? Ada pedagang kecil yang lama menunggu kerja di depan stasiun pengumpulan. Dia tahu semua gerak-gerik di stesen. Pergi sekarang. Dia menyumbat cerobong asap rumah kami. 落贴说， Nomor batch ini. Itu palsu. Dibuat pos pembelian hari itu. Tidak ada catatan ini di daftar dasar. Langkah prosedur mana? Anda yang tentukan. Palsu. Lanjutkan pemberian stempel. Berangkat hari ini. Shen Guazi tanda tangani kontrak ikan pabrik kota. Harganya nanti sepenuhnya dia kendalikan. Komisaris Shen, lihat ini. Maka kontrak baru selesai. Pasal sita perjanjian. Desa Hutuau memasuk kolektif. Semua hasil ikan layak disertakan. Semua tercakup. Harga seragam 15 person lebih tinggi dari eceran kabupaten. Si anak udang busuk, siapa suruh kamu sebarkan rumah berdiri di sana? Diri sendiri tak mampu, iri orang lain maju. Hentikan billboard. Pangkuat sini. Kerang masih. Semua penuh di sini. Ken, jangan ceritakan kejadian hari ini kepada siapapun. Aku tahu. Ini asli ku bawa dari selatan. Aku sudah susun ulang salinan sesuai langkah pembibitan di dalamnya. Suhu air dan pasang surut teluk kita sudah oke, tak masalah. Kedalaman keramba gantung diatur ulang menurut suhu dasar teluk terumbu. Bulan lalu aku ukur 2 derajat di bawah dangkal selatan. Aku juga setuju. Turunkan sampai berapa? Coba 3 meter dulu. Turun setengah meter musim gugur. Ikuti kondisi bibit.
Kemarin saya tanya pinjaman di koperasi. Proyek budidaya harus pakai jalur jaminan tim desa. Lampirkan rencana teknis di berkas. Buku panduan ini dan catatan penyesuaianmu siap pakai. Sudah kamu bicara dengan Komandan Chen? Setelah salam, dia minta kita rapikan berkas permohonan lalu bahas resmi. Dia akan bawa ke komunal untuk diperiksa. Rampungkan rencana 2 hari. Saya urus penyesuaian. Urus prosedur pinjaman dan jaminan. Lusa kita ke kantor brigade bersama. Okey, lusa pagi. Permohonan perairan Denewan ini sudah disetujui. Kuncinya adalah pada keperluan budidaya. Harus lewat tim desa. Aku tangani tim desa. Aku tahu keadaan kepala tim Chen. Aku menyediakan sebagian modal awal serta jaringan hubungan lokal. Hai tonggannya, bicarakan malam ini juga. Aku percaya padamu karena kau pertama sebut kata mutiara malam ini. Kalian berdua selesaikan surat permohonan dulu, bahas uang setelah makan. Paman, Bibi, aku mencari ke banyak tempat baru ketemu lokasi ini. Jaring ayahku sobek berlubang besar, tak diperbaiki sebelum buka laut rusak total. Teju, keluar sebentar. Uang boleh dipinjam. Buat surat pinjam. Tulis tanggal lunas jelas. Bunga 2% sebulan. Tiju, jadi saksi. Paman, kita semua keluarga. Perlu seformal begini sih? Justru karena sekeluarga harus ditulis jelas. Kamu sudah menduga dia akan datang. Ini terakhir kalinya. Kau dia tahu. Pagi tadi aku ketemu Laksi Aziz di gerbang desa. Dia tanya lokasimu malam ini. Aku pergi cuekin dia. Tapi dia mungkin ikut sendiri. Lihatmu masuk sini. Wazi, keponakanmu bilang kalian, sudah patungan, minta aku bayar 200 yuan duluan. Tidak ada hal seperti itu. Aku tidak punya saham patungan dengannya. Jika uang itu sudah diberikan, itu urusanmu sendiri, tidak ada hubungannya dengan aku. Kwazi, Hel yang bilang mau bisnis ikan bersamamu. Aku sudah pinjam 100 yuan padanya. Uang ini, urusanmu dengannya. Aku datang beritahu, aku tak punya rekan apapun. Tak izinkan dia pakai namaku. Kamu sebarkan ke mana-mana hanya yang penipu. Kamu rusak nama keluarga sendiri. Tak ada rasa kekeluargaan. Cepat. Aku bacakan untukmu. Kamu bilang aku cuek keluarga. Apakah kekeluargaan berarti kita tidak perlu buat surat pinjaman? Yang Wizun dari bicara sembarangan bukan urusanku. Aku tidak peduli. Saat ini itu sudah tertutup sepenuhnya. Kapten, ini surat tanda tangan bersama 23 nelayan di desa. Kamu yang aturnya. Semua orang ingin tanda tangani sendiri. Pihak kabupaten sana juga sudah dihubungi. Dengar semua, Wu Ziming yang dibawa Sheng Guazi orang dari kabupaten. Kalian semua faham jelas? Kalau mereka kuasai Teluk Dalam, tempat jaring ikan kita berkurang setengah. Ada apa? Tidak enak badan. Instruktur Tan bilang hari ini di kantor, usahaku sia-sia saja.
Berapa orang dengar? Beberapa guru dikagak. Dipikir matang. 2 jalur bergerak serentak. Sampaikan ke kepala Liang saya ingin temui. Urusan Tan Xiaoshan. Saya ke kabupaten. Tanya langsung. Kepala pabrik Zheng. Apa yang Tuan Zhou atur? Guru Shu, tolong bawa bukti pendaftaran asli. Itu agar saya lihat. Tangle daftar Shen Xiaoshan 3 Feb, berkasnya lengkap. Kenapa pendaftaran di daftar tertunda hingga 3 minggu penuh? Dulu dokumen memang kurang lengkap. Saya ikuti peraturan. Dokumen mana tidak lengkap? Tunjukkan ke saya. Kepala sekolah. Hal ini sudah diatur dari pihak atas. Pihak atas yang mana? Duduk sekarang, tulis pernyataan tertulis. Siapa yang mengaturnya? Jam berapa? Bagaimana? Tulis semua dengan jelas. Lihat sendiri harga beli pabrik kaleng di tahun-tahun itu. Bosyo kuasai jalur pesir. Hentikan pasukan jika harga naik. Saya siap laporkan dia dengan nama asli sekarang, tapi butuh janjimu. Kamu pemasok eksklusif barang segar Shunxing. Setuju. Laporkan anak-anak Wang dengan nama asli ke kantor dagang. Ayah akan ratakan jalan untukmu seumur hidup. Pemkap sudah setuju hak pakai teluk dalam resmi jadi milik kolektif Desa Hutou Ao. Budidaya Mutiara mulai hari ini jadi projek percontohan tambah pendapatan desa pimpinan Shen Guazi dan Wu Jiming bersama-sama bertanggungjawab. Tenaga kerja bisa dikonversi jadi saham. Hari ini tahap jari. Kakak kedua, aku mau bicara. Wang utangku dulu ke Li Tiezui. Itu gaji saya mengurus muatan sisa di dermaga untuk Bos Zhou. Dulu dia minta aku bantu catat rekening. Aku punya salinannya. Tak tahu apakah berguna. Aku tahu ini rusak parah. Tak berani sentuhnya. Kamu pergi beritahu kantor perdagangan dan industri. Lakukan ini untuk membuktikan dirimu jujur. Terima kasih banyak untukmu ya kakak. Aku tidak mau seumur hidup dihina orang. Aku juga ingin anakku menghargaiku. Gaji lagi. Benarkah kamu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Gimana perasaanmu sekarang? Hutou Ao jadi kaya. Ini nyata. Jauh lebih banyak dari tahun lalu. Jalan Hutou Ao akhirnya terbuka. Ini baru permulaan.
Ayah guru bilang tulisan tanganku paling bagus.